Oke, selamat siang. Kali ini kita akan belajar tentang praktek pengoperasian gardu induk. Kali ini atau yang pertama kita belajar tentang manuver pembebasan tegangan. Jadi manuver pembebasan tegangan itu bisa diterapkan di bayi penghantar maupun di bayi trafo. Tapi yang pertama kita akan membebaskan tegangan bayi penghantar rel 1. Ya. Kenapa dibebaskan tegangan ini? Nah, ini kondisi normal ya, masih kondisi normal. PMT-nya masuk, PMS lain masuk, PMS tanahnya lepas, PMS rel 1-nya masuk. Nah, kenapa dibebaskan? Nah, jadi ini kita mau membebaskan tegangan pada bayi penghantar rel 1 ya. Jadi mungkin di rel 1 ini di bayi penghantar ada perbaikan di saluran transmisi. Misalnya ada pergantian isolator atau pemasangan arrester ya. Jadi itu salah satu contoh pemeliharaan atau perbaikan. Maka tegangan itu harus dibebaskan supaya Reguhar bisa melaksanakan pekerjaan atau perbaikan. Nah, di pembebasan tegangan ini, di manuver pembebasan tegangan ini, kita harus membebaskan ada beberapa peralatan di gardu induk dan harus sesuai dengan urutannya. Jadi untuk pembebasan tegangan, hal yang pertama dilakukan adalah melepas atau membebaskan tegangannya dengan melepas atau membuka PMT. Ya, ini PMT-nya. Ini harus dilepas dulu. Kemudian PMS rel 1 dan PMS lain, terus terakhir nanti kita masukkan PMS tanah. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita harus melepas PMT 150 kV ini. Karena ini adalah bus bar 150 kV, maka PMT-nya juga 150 kV. Melepaskannya dengan simbol seperti ini. Nah, jadi di sini penuh, maka kalau PMT dalam kondisi lepas, maka dia tanpa arsiran hitam seperti ini, kosong ya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, kita harus membuat urutan manuver di sini. Jadi yang pertama itu kita harus mencatat waktu, ya, waktu pelepasan PMT-nya, PMT 150 kV. Sekarang misalnya jam 13 lewat 10 menit. Nah, itu harus dicatat. Terus nama peralatannya apa? Tadi kita melepas PMT 150 kV. Harus ditulis di sini PMT 150 kV. Ya. Terus di sini statusnya lepas tadi. Ya, di sini kita melepas, maka kita menggunakan simbol yang ini. Kita copy, paste, kita bawa ke sini. Ya, jadi anak-anak nanti di praktek nanti harus mengisi seperti ini. Oke, sekarang peralatan pertama sudah kita lepas, yaitu PMT 150 kV. Nah, peralatan yang kedua yang harus kita lepas adalah PMS rel 1-nya. Jadi sebelum membuka atau melepas PMS, baik PMS rel 1 maupun PMS lain yang ini, PMT-nya harus dibuka terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita melepas PMS rel 1. Ini masih dalam kondisi masuk. Nah, saat melepas kita buka PMS rel 1-nya seperti ini. Maka di sini di urutan manuver yang kedua kita menulis waktu melepas PMS rel 1-nya. Sekarang misalnya di jam 13.2 lewat 12 menit. Nama peralatannya kita harus menulis di sini PMS rel 1 150 kV. Oke, ya. Jadi nominal tegangannya ditulis biar jelas. Oke, sudah. Nah, status tadi kita melepas ya. Maka kita menggunakan simbol yang ini juga. Oke. Sudah? Nah, sekarang urutan manuver berikut, kita melepas PMS lain. Ya, PMS lain ini kita lepas.
Karena di sini nanti ada sistem interlock dengan PMS tanah. Jadi begitu PMS line dibuka seperti ini, maka secara otomatis PMS tanahnya juga harus tutup karena terjadi sistem interlock. Jadi kalau ini tutup, ini buka. Jadi PMS lainnya tutup, maka PMS tanah terbuka dalam kondisi normal. Saat pembebasan tegangan, PMS lainnya kita buka, maka PMS tanahnya harus tutup supaya sisa tegangan induksi setelah pelepasan PMT, tegangan induksi yang masih ada di peralatan itu ditanahkan seperti ini, ya, supaya aman bagi Reguhar yang akan melakukan perbaikan atau pemeliharaan di lapangan. Oke. Nah, sekarang kita melepas urutan ketiga, kita melepas PMS line, ya ini ya PMS line. Nah, kita buka seperti ini, kita catat waktunya dulu, kita tulis waktunya sekarang misalnya 13:14 menit misalnya. Nama peralatan harus ditulis PMS line 150 kV. Statusnya kita copy. Nah, statusnya tadi kan kita buka, maka simbolnya seperti ini. Ini kita buka toh. Oke, sudah. Peralatan ketiganya sudah kita lepas atau PMS lain 150 kV-nya. Nah, sekarang peralatan yang keempat adalah PMS tanah. Dalam posisi yang normal, PMS tanah itu terbuka untuk pembebasan tegangan. Setelah kita melepas PMS lain, maka PMS tanahnya harus dimasukkan. Oke, di sini kita tulis misalnya jam 13:16 menit. Nama peralatannya kita tulis PMS tanah 150 kV. Statusnya tutup, ya, atau masuk. Oke, maka kita menggunakan simbol yang ini, taruh di sini ya. Jadi nanti saat praktek anak-anak harus menulis urutan manuvernya seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang jika sudah, anak-anak bisa menulis di sini. Jadi misalnya urutan pertama tadi PMT 150 kV, kita coba. Saya copy, saya taruh di sini misalnya. Jadi ini urutan pertama tadi 1. Statusnya buka, kita bisa tulis di sini. Oke. Nomor 2 tadi PMS rel 1 ini ya. Oke, saya copy saja. Ini jadi peralatan yang kedua yang dilepas, kita copy saja seperti ini. Peralatan ketiga yang kita lepas ada PMS lainnya, kita copy saja, kita paste di sini, kita rubah jadi langkah yang ketiga atau urutan yang ketiga. Kita copy lagi simbol dari sini misalnya. Oke, kita pindahkan sebentar. Oke, langkah yang terakhir adalah PMS tanahnya kita tutup, maka urutan yang keempat kita taruh di sini. Keempat, simbolnya yang ini, tutup, taruh di sini ya. Jadi dalam manuver pembebasan tegangan, urutan yang pertama PMT-nya lepas, urutan kedua PMS rel 1 lepas, urutan yang ketiga PMS lainnya lepas, urutan yang keempat PMS tanahnya masuk. Ya, seperti ini ya. Oke, nanti kita praktek komunikasi manuver pembebasan tegangan bayi penghantar, manuver penormalan tegangan bayi penghantar, terus nanti ada manuver pembebasan tegangan bayi trafo dan manuver penormalan tegangan bayi trafo. Oke, sekian saja tutorial yang pertama ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.